Selamat siang teman-teman semua. Kembali ketemu dengan kita di DigiCraft di Inacraft 2023 di tema kita The Authentic South Sulawesi. Dan kita kembali hari ini ketemu dengan salah satu pengusaha layan yang insya Allah akan menginspirasi kita semua tentang bagaimana salah satunya yang menjadi tantangan para pengusaha adalah bagaimana beliau dengan mudah atau sekarang beliau sudah bisa mengekspor barang-barang produk-produknya ke seluruh dunia, around the world. Dan ini dia ada Bapak Komang Satya. Iya. Pak Komang, apa kabarnya hari ini? Baik, Sehat ya, happy selalu. Kalau boleh tahu ini Inacraft yang keberapa kali gabung bersama Inacraft? Waduh, ini craftnya sudah lebih daripada 12 tahun kali. Sudah 12 tahun ya? Ya, lebih mungkin. Oke, siap. Baik, Pak Komang boleh dong cerita ke kita awal mula dari usaha yang sudah dibikin oleh Pak Komang yang bernama SSS Silver ya. Ya. Itu produknya apa aja? Ya. Terus bagaimana ceritanya bisa sampai keluar negeri kan? Ya. Terima kasih ya. Atau home base-nya dulu? Dia dari mana gitu ya? Ya, perusahaan saya namanya SSS Silver ya. Jadi home base-nya itu di Desa Celuk. Curug? Ya, yang dikenal sebagai sentral industri kerajinan perak dan emas di Bali ya. Kan di Bali ada namanya One Village One Product, OVOP itu ya. Jadi di Bali ada klaster namanya kalau perhiasan perak dan emas itu di Celuk. Kalau patung batu di Batu Bulan. Kalau kerajinan kayu di Tegalalang. Yes. Jadi One Village One Product ya. Nah, jadi perusahaan saya itu di Celuk, di sentra kerajinan perak, perhiasan peraknya. Ya. Jadi awalnya Celuk. ya. Itu jalan menuju ke Sukawati. Lewat Sukawati akan melewati Desa Celuk. Siap. Ya. Jadi awal berdiri tahun 98 ya, 1998 dan konsentrasinya memang dari awal untuk ekspor. Emang settingannya ke sana ya? Dari awal ke ekspor dan dari awal itu Sebentar Pak online. Komang, kenapa langsung settingannya ekspor? Karena mungkin Pak Komang di Bali, seperti itu? Ya, ekspor karena satu pasar lebih luas Pastinya. ya, dan kedua memang produk segmennya kita tuh untuk ekspor, untuk konsumen dari luar negeri ya. Ya. Karena taste seleranya itu udah pada saat itu lebih cenderung untuk pasar luar negeri. Betul. Ya, jadi tujuannya ekspor satu karena pasar lebih luas. Ya. Pangsa pasar ya lebih luas dan kemudian memang produk yang kita hasilkan itu untuk konsumen luar negeri. Oke. Ya. Dan memang pada basicnya sih pengetahuan saya itu memang lebih banyak diekspor karena sebelumnya juga dengan orang tua juga eksportir juga, tapi produknya beda. Kalau itu apa Pak Komang? Orang tua salah satu pendiri ACP juga. Oh gitu Ya. Jadi memang basicnya di handicraft dan eksportir. Oke. Jadi taunya cuma ekspor aja, belum tahu produk lokal jualan ke dalam negeri gitu belum. Ini malah kebalik ya. Kembali ya. Tadi lebih paham pasar ekspor dibandingkan dengan pasar dalam negeri ya. Iya. Itu. Oh, produk-produknya apa aja Pak Komang? Jadi perhiasan perak ya dari namanya cincin, Yes. anting, Ya. mata kalung, gelang, kalung ya, dan segala macam sampai bopin perak pun saya ekspor. Ya, segala macam yang ada ornamen peraknya. Boleh tahu dong, jadi penasaran nih. Tes seperti apa nih yang bisa Ini ya. bisa tahu akhirnya barang ini bisa laku di luar negeri? Ya, yang pertama kita kan belajar pasar dulu ya. Ya. Ya, awal belajar pasar. Kalau kita sekarang contohnya, kita di Yogyakarta kan juga ada perak. Di Bali juga ada perak dan itu awalnya kan mulai dari perak tradisional ya. Ya. Yang bros, yang memang dipakai untuk Kebutuhan tradisional. kebutuhan tradisional kan. Ya. Kebaya pakainya itu. Ya, betul. Ya. Kemudian yang di Bali kemudian berkembang karena banyaknya turis asing yang masuk ke Bali ya. Betul. Itu kan selain membawa ini juga membawa memberi keunikan pada produk Bali. Jadi di match gitu loh. Yes. Jadi produk tradisional seperti ini masuk gaya-gaya asing. Yang dimau mereka. Itu yang kita combine. Ya. Ya. Jadi kalau kita ekspor dengan murni produk tradisional ya,
itu susah diterima di pasar luar negeri. Bisa karena itu Nggak ada pakai kebaya di sana contohnya. pakainya Iya. ya. Ini ada bros pakai di kebaya, di sana makainya di mana? Ya. Dan selera kita di domestic market ya, itu kan belum tentu bisa diterima 100% oleh Ya. pasar luar negeri. Iya. Jadi untuk produk kita bisa diterima ya kita memang harus adjust. Produk dalam negeri disesuaikan dengan selera pasar luar negeri, itu baru bisa masuk. Contoh gampangnya sih kalau di Bali kan pakai udang ya. Pakai Udang kayak songkok gitu lah. iya udang yang di sini Ya, kalau kita ekspor itu kan belum tentu diterima. Siapa yang pakai udang sama songkok nih? dipakai pas kapan juga di sana. Iya, itu idenya seperti itu. Ya, mungkin kalau udang mungkin motifnya bisa kita terapkan di produk apa kan gitu bisa. Jadi tidak murni harus produk betul-betul made in Indonesia murni, itu karena nggak bisa diterima oleh pasar di sana. kecuali Ya, kalau budayanya kita bawa sekalian. ya, Ya. itu. Tapi kan ini ya beda ya. Ya, Beda dan lama itu. beda lah ya. Jadi karena banyaknya masuk turis asing membawa style gaya yang Iya. memperkaya kasanah tradisional ya, itu yang kita padukan. Jadilah produk yang baru gitu. Produk baru inilah yang bisa diterima oleh pasar di luar negeri. Jadi tidak boleh terpaku oleh wah saya buat barang ini harus diterima oleh pasar luar negeri, tidak bisa. Ya. Ya, kita harus bisa mengcombine ya. Ya, belajar tahu selera mereka ya. Iya. Jadi kebutuhan mereka seperti Iya. apa gitu ya, Mas. Iya. Oke, siap. Baik. Teman-teman, itu dia tadi bicara tentang bagaimana kita memahami apa yang dimau oleh pasar luar negeri ya. Jadi yang pertama adalah belajar tentang apa yang mereka pingin atau mereka bisa gunakan ya, Iya. Pak Komang ya. Iya. Nah, berikutnya kita mau ini nih. Kalau Inacraft ke Inacraft dulu, Pak. Ya. Ya, Inacraft dulu nih. Ya. Kalau Inacraft sendiri seperti apa perannya di produk Pak Komang? Nah, saya Inacraft ya, ini sebenarnya pameran yang sangat bagus. Ya. Karena apa? Kita bisa mempresentasikan segala macam produk handicraft yang ada di Indonesia. Ya, betul. Nah, ini ada cerita lucu ya. Saya kan sering pameran ke luar negeri ya, seperti ke Thailand. Di Thailand kan juga punya pameran seperti ini kan. Itu dulu namanya ini Big and Big. Big and Big. Ya, Bangkok International Gift dan Bangkok International Fashion. Jadi produknya sama kayak Indonesia, itu produk tradisional yang diproduksi di Thailand. Mirip-mirip dengan Inacraft lah. Ya. Ya. Tapi di Thailand itu produk yang tradisional itu tidak bisa berkembang pesat seperti di Indonesia, seperti di Inacraft ini. Oke. Karena apa? Produknya itu tidak dipakai oleh masyarakat mereka sendiri. Ya, contohnya kita di Inacraft kan kebaya. Itu sampai sekarang kan Masih dipakai. Sarung sampai sekarang dipakai. Iya, segala macam produk Indonesia tuh masih dipakai. Karena budaya kita berbeda. Ya, contoh saya orang Bali. Kalau saya ke tempat sembahyang harus pakai kamben kan, pakai baju tradisional Bali kan. Ya. Itu persyaratan kan. Jadi nggak mau, itu kan berkembang terus. Karena ada pemakai, ada yang produksi, ada pasarnya. Betul. Jadi setiap tahun minta yang baru, kreativitas jalan terus. Kalau di Thailand, mereka sekarang contohnya pergi ke temple, ya. Itu kan udah nggak pakai baju tradisional Thailand lagi, udah pakai celana panjang kayak gaya ya, Amerika. Apalagi seharian ya. Iya. Tempat ibadah aja sudah pakai casual ya. Iya. Jadi akhirnya apa? Produk yang mereka hasilkan tidak ada yang pakai. Ya. Otomatis stagnan. Ya stagnan, artinya lama-lama juga makin berkurang. Iya. Tapi di Inacraft ini kan kita ini kan yang produksi lokal, yang pakai lokal. Mengapa dipakai? Karena kita pakai terus, karena budaya kita tuh di Indonesia kan kaya. Iya, budaya kita kaya itu non limited loh, tidak terbatas produk Indonesia karena budaya kita jalan. Ya, kalau tidak ada pemakai, yang produksi siapa? Iya. Iya, Betul. iya, produksi jalan karena ada yang pakai, timbal balik gitu ya. Makanya saya pernah bawa buyer saya dari Thailand ya, berkunjung ke Inacraft. Mereka tuh kaget. Gila katanya, gila apa? Kok orang Indonesia mau beli produk Indonesia ya? Oh gitu, kok orang Indonesia mau beli produk kerajinan Indonesia? Di Thailand sudah nggak ada katanya. Ini apa namanya, ketinggalan zaman gitu. Ada yang kayak dia heran, penuh ini ya, sesak ya. Udah yang ini udah dia bilang pantesan di Indonesia produk handicraftnya maju terus, jalan terus. Karena emang kayak ada.
plus ditambah sekarang kalau saya bermain di ekspor, kan kita kombinasi kan, tidak hanya dipakai oleh pasar dalam negeri, juga dipakai oleh pasar luar negeri gitu. Siap. Iya. Nah, Inacraft jadi perbedaan itu pameran di Thailand sama di Inacraft. Iya, gitu ya. ini Inacraft harus tetap menjadi produk unggulan kerajinan Oke. Indonesia. Oke. Tidak boleh ada produk import. Ya. Tidak boleh ada produk import. Tidak boleh untuk kerajinan itu harus produk Indonesia. Nah, termasuk kita ya. Iya. Pakai dari sepatu sampai topi ini sudah. Masalahnya sepatu nggak ada di budaya kita, nggak ada yang pakai sepatu. Coba ada pakai sepatu, kita pakai sepatu ini kerajinan Indonesia. Ya. Oke. Dengar-dengar Pak Komeng juga punya atau gabung ke satu platform Marketplace ya. marketplace ya internasional. Iya. Itu boleh diceritain ke kita deh, Sek. Nah, saya kan awalnya itu kita mainnya di wholesaler ya. Jadi tahun 98 saya bikin perusahaan itu memang konsepnya dari awal tuh online. Malah dibilang 95% tuh online. Dari awal berdiri perusahaan juga online. Jadi zaman tahun 98 Dari 98 itu. Iya, 98 tuh saya ingat sekali saya buat website itu kalau kita connect ke internet tuh udah sampai ngopi pun sempat. Pakai yang ini kan, line telepon kan. Ya. Entah nyambung, entah enggak gitu loh. Untuk nyambung tuh ngopi sempat. Zaman-zaman 98 itu saya konsentrasinya memang online. Jadi saya bangun website itu tahun 98. Saya ingat sekali saya pertama kali buat website ke orang Australia itu bayarnya $5.000 tahun 98. Berapa gitu? $5.000 untuk buat Rupiah aja berapa deh? zaman itu mungkin rupiah berapa ya? 3.000, 4.000 ya. Sekitaran segitu ya saya lupa ini ya, tahun 98. Sampai jadi 17.000 kan waktu ini kan. Krisis kan. Jadi satu page itu, satu halaman itu ya, itu kalau kita rubah tuh bayarnya $100. Ya kan? Tapi mahal pada zaman itu kan teknologi baru kan. Iya. Dan kita juga nggak kenal kan. Harganya belum banyak ya. Malah belum ada mungkin ya. Jadi tahun 98 sudah buat online gitu ya. Jadi itu saya di listing ya di Yahoo di mana-mana ya. Kayak search engine zamannya dulu kan Yahoo kan. Ya. Nggak ada namanya Google tuh belum ada ya. Yahoo, jadi setelah 8 bulan ini baru dapat buyers pertama kali. Setelah 8 bulan. Ya, saya sama istri saya sudah gini loh. Waduh, ini kalau terus begini nih harus banting setir. Karena pada saat itu kan kita baru berintis usaha, kita belum bisa berpameran ke luar negeri. Ya, buka toko alsop saya sudah nggak bisa karena modalnya kan besar. Dalam negeri nggak minat ya. Dalam negeri Kurang minat. belum ya, belum Melihat Inacraft dan mereka belum bikin. belum ya. Jadi pada saat itu kan satu kita terbatas modal. Nyewa toko mahal. Yes. Nyewa toko tempat strategis kan mahal. Perlu modal yang besar. Jadi dengan adanya internet pada saat itu sangat membantu. Dalam artian modalnya kecil ini. Nggak perlu buka toko, nyewa toko yang mahal di tempat yang strategis kan mahal kan. Bisa di rumahan aja. Nah, di sana saya udah kayaknya internet yang paling cocok nih. Dan cangkupan pasarnya lebih luas. Kalau saya buka toko di Kuta itu kan yang datang cuma orang yang ke Bali saja kan. Betul. Ya, tapi kalau kita buka ini yang awal-awal susah ya, 8 bulan sudah beroperasi itu bikin barang terus. Gak ada yang beli, kan punya tukang kan harus disuruh buat barang. Iya betul. Udah, akhirnya setelah 8 bulan saya ingat sekali tamu yang pertama itu dari Belanda. Dia datang ke Bali. Enggak, ya lewat website itu. Ya, namanya Lombok Tropical Art. Sampai sekarang saya ingat karena dia tamu saya pertama. Namanya Lombok Tropical Arts dari Belanda itu. Jadi dia order online lewat email kan. Waktu kita bilang waduh nih buyers yang pertama. Itu dia ngorder sampai ordernya pun saya ingat cuma $1.000. Pada saat itu pecah telur $1.000 setelah 8 bulan. Sudah hopeless ya, sudah habis modal semua nih. Ya, 8 bulan kemudian berjalan, akhirnya mulai Ada yang kedua. ya sampai sekarang ini ya. Nah, jadi itu awalnya. Jadi awal mengapa saya online, satu keterbatasan modal, itu utamanya ya, sewa tempat nggak bisa, sewa toko nggak bisa, terlalu mahal. Akhirnya online lah salah satu cara yang murah dan menjangkau pasar yang lebih Luas. ya.
kecenderungannya dari ke tahun-tahun itu sampai sekarang seperti apa, Pak Komar? Saya tetap masih boleh bagus. Saya tetap online, sampai sekarang saya tetap online. Ada itu yang bayar saya sebagian besar memang online. Nah, kemudian setelah usaha berjalan, saya pameran pertama kali itu tahun 2005. 2005 Ya, dan pameran pertama kali sendiri ya, bukan dengan orang tua. Orang tua sudah sering kan. Pameran berdua, kita punya ide usaha tahun 2000, saya pameran ke California. Langsung pameran ke California tahun 2000. Kok bisa sampai ke California, gimana ceritanya Pak Komar? Ya karena kan konsentrasinya memang untuk ekspor kan, ya. masuk luar negeri kan. Nggak kebayang dulu pameran di dalam negeri, nggak kebayang gitu loh. Taunya saya harus keluar negeri. Jadi itu pun ceritanya lucu. Saya tuh sampai jual kijang kapsul ya zaman tahun 98 atau tahun 2005 tuh. Masih kijang kapsul lah namanya. Saya jual pakai biaya tiket pesawat, hotel, sewa stand di Los Angeles gitu dah. Dengan tidak tahu seperti apa sih pasar di sana. Terus kali keberapa datang ke Amerika? Yang pertama usaha perak yang pertama kali itu. Pertama kali pameran langsung ke Amerika. Iya, ya modal nekat gitu loh. Oke. Jadi saya ingat sekali jual mobil untuk biaya ke sana. Ya. Sewa stand waktu itu $2.500 selama 5 hari pameran. Itu kita bawa barang, hand carry sampai sana pameran. Nah di sana kita baru belajar kuliah kuliah cepat 5 hari ya. Iya. Mungkin sampai dengan kuliah 4 tahun itu. Pameran 5 hari sama dengan kuliah 4 tahun. Bahan bayarnya mahal sekali kan. Di sana kaget gitu loh, kaget dalam artian ternyata pasar Amerika tuh seperti ini. Ternyata display produk harus seperti ini. Ternyata produk yang diinginkan adalah seperti ini. Gitu loh. Karena saya di sana kan keliling ke stand-stand yang lain kan. Cari tahu ya Pak ya, seperti apa ya? Seperti apa sih gitu loh, cara display dan segala macam. Nah itu pembelajarannya sangat mahal gitu loh. Dalam artian kuliah singkat. Pertanyaannya Pak Komar ya, kok bisa sebegitu yakin dan sampai bisa ke Amerika itu apa yang bikin Pak Komar? Satu kan Amerika kan pasar terbesar ya, untuk jewelry kan di dunia kan. Dan kedua memang ada pilihan lain. Pilihan saya tuh hanya nggak bisa ada pilihan kerjaan yang lain, bisa aja cuma ekspor, mau nggak mau ya terjun harus ekspor, harus pergi keluar, harus tangkap bola. Ya. Maksudnya ke Amerika kan baru pertama. Ya. Ikut pameran di luar negeri juga baru pertama. Iya. Yang bikin Pak Komar sebegitu yakin akhirnya sampai ke Amerika itu apa? Ya. Yang menginspirasi apa? Satu memang Amerika pasarnya besar. Yang kedua memang apa ada teman dari Amerika ya? Kabar tidak ada. Kita kan dari waktu itu kan internet sudah tahun 2005 sudah lebih baik kan. Ya. Jadi kita search mana sih pameran yang untuk jewelry yang terbaik. Oke. Ya. Kan ada list-listnya kan. Ya. Di Eropa di mana, di Amerika di mana. Dan di sana kan sudah kelihatan. Ini yang ratingnya pertama adalah di California. Iya. Pamerannya adalah ABCD kan banyak itu. Jadi saya lihat ini ranking yang paling bagus pamerannya. Masalah kita bisa jualan atau tidak, diterima apa tidak, kita harus ke sana kan. Iya. Gak tahu kalau nggak dicoba kan. Iya. Jadi kalau kita tanya ke orang lain nggak mungkin dapat jawaban yang sebenar-benarnya kan. Kalau belum melakukan sendiri. Iya, kita harus lakukan sendiri. Tetap semangat dan positif. Kalau berpikiran negatif dulu ya mendingan tidur bobok manis di rumah. Pasti nggak jalan. Iya. Jadi kan dibilang langkah ini kan harus mulai dengan langkah kecil dulu. Jadi sebenarnya modal nekat dan penuh keyakinan dan positif gitu aja. Iya. Jadi pameran di sana baru kita kaget. Habisin uangnya berapa? Dapatnya cuma $8,000 dapat jualannya. Itu collect atau minus atau pasti minus. Ya. Sampai jual mobil. Dapatnya saya di ini tuh pameran 5 hari itu barang masih banyak. Ya, barang masih bawa sama istri bilang gini, gimana? Ayo kita ngacung aja. Tahu ngacung kan ya? Pedagang ngacung di Bali istilahnya pedagang ngacung yang pedagang keliling yang bawa barang kemana-mana di Pantai Kuta yang nawarin barang. Itu mau dilakukan di Amerika atau di Amerika? Habis pameran itu karena barangnya banyak sekali kan.
kita masih ada waktu banyak, ayo kita ngacung. Saya bawa istri buat 2 koper, isinya pet semua tuh. Ya. Ke downtownnya LA, ke pusat. Erin berarti Erin ya. Ya, kita ngecer tapi bawa koper. Ya, itu. Saya ke pusat kota Los Angeles yang ada namanya Jewelry Center ya di Los Angeles. Jadi gedungnya berapa lantai gitu ya. Jadi mudah nekat aja ke sana. Di sana kaget kalau di Amerika kan di film-film keren gitu kan. Wah, orangnya kaya semua ya kan. Saya ke downtownnya Los Angeles, yang ada apa? Orang bawa troli isi kaleng Coca-Cola gitu loh, ya. Yang ngumpulin kaleng bekas. Orang yang tidur di trotoar, di sofa segala macam. Kok beda ya sama di film-film ya? Film-filmnya. Akhirnya saya ke sana, udah takut aja ya, udah nekat aja, udah kadung sampai kan. Akhirnya kita naik ke gedung namanya Jewelry Center itu. Saya ketok satu persatu, kan ada office-nya banyak kan. Masuk tok-tok, nanya ada apa? Saya bawa barang dari Bali, mau lihat nak, mau beli nak, gitu loh. Udah buka, kita buka kopernya, diberantakin sama dia. Oh, saya nggak suka. Habis itu, enggak, saya nggak mau. Udah masukin lagi ke koper, pindah lagi ke kantor yang lainnya. Tok-tok biasa kayak ngacung begitu. Iya. Kenapa? Karena jauh-jauh, kenapa nggak sekalian aja? Karena nyemplung ya sekalian aja. Oke. Gitu, dengan modal nekat juga. Gitu. Akhirnya di sana kita belajar banyak bahwa selera pasar seperti apa. Ilmunya didapat. Dapat masukan ya dari mereka ya. Ya, dapat masukan. Oh, saya maunya begini, permatanya seperti ini, desainnya seperti ini. Gitu. Akhirnya balik-balik kita kan sudah dapat ilmu banyak nih. Mulailah kita terapkan. Oh, ini sukanya seperti ini, permatanya seperti ini gitu. Itu ininya. Akhirnya produksi berikutnya Udah belajar sudah banyak, sudah sangat mahal bayarnya. Udah sambil kuliah 4 tahun cuma 5 hari di sana gitu loh. Di sana ininya. Jadi modalnya sebenarnya yakin, kita berpikir positif, itu berdoa sama Tuhan, itu yang paling penting. Doa harus tetap. seperti apa setelah dari Amerika, Pak Gong? Di Amerika akhirnya kita tahu sales seperti ini yang bagus, ini yang disukai. Bagaimana menampilkan produk di pameran, karena pameran masing-masing kan ada target pasar. Kalau kita bermain wholesale, displaynya seperti ini. Kalau kita retail, display harus cantik dalam artian ininya bagus. Kalau kita wholesale nggak bisa seperti itu. Soalnya barangnya banyak. Ya, barangnya banyak. Jadi beda market. Jangan kemudian kadang-kadang kita kan generalisir ya. Wah, displaynya jelek banget gitu loh. Yeah. Pasarnya yang mana yang mau dicari? Ya, kalau display cantik, pasarnya apa yang mau dicari kan begitu ya. Jadi masing-masing perusahaan punya target pasar masing-masing ya dengan display yang berbeda-beda. Gitu. Terus akhirnya apa yang menjadikan Pak Komang akhirnya ada di pameran di seluruh dunia? Ya, akhirnya dengan di Amerika kita belajar banyak, kemudian kita juga belajar tentang produk apa yang disukai di masing-masing negara. Oh, di Amerika sukanya gayanya yang rame. Di Eropa sukanya yang konservatif, yang terlalu nggak banyak hiasan, yang model plain lah, simple. Kalau di Australia segala macam, karena mereka nggak punya tren kan, ngikutin tren-tren yang ada kan, nggak punya nggak punya jati diri gitu loh. Akar budaya. Ya, ada kan, jadi kelihatan sekali gitu loh. Yeah. Kalau Eropa tuh konservatif sekali, ya suka yang ini ya. Itu kita belajar Jepang seperti apa, banyak inilah kita belajar banyak ya. Itu akhirnya mengapa kemudian saya lari ke marketplace. Bisa cerita singgung sedikit ya. Ya, Etsy ya. Ya, Etsy. Biasanya kita kan selama ini business to business. Kemudian ada banyak yang konsumen yang tidak bisa belanja ke online. Suka banget. Ya, banyak ya. Dia suka tapi nggak bisa belanja banyak kan? Karena kita bataskan untuk wholesaler kan. Akhirnya shots ke ini, saya dapat jualan itu dapat ke eBay, dapat Yahoo, dapat. Tapi di eBay dan ini tuh beda karena terlalu besar produknya. Produknya banyak, dari namanya nyari spare part mobil, sabun, sampo segala macam ada. Tapi kalau di Etsy ini salah satu marketplace yang konsentrasi kepada handcrafted, handmade, kerajinan, khusus untuk kerajinan itu. Jadi saya kayaknya tahun 2019 ini mulai COVID 2019. Yeah. 2019. Jadi
ke Etsy itu. Iya, 2019. Karena juga yang wholesale beli juga ya. Iya, kan ada ini ya, agak ini ya. Jadi sekarang kita cobalah inilah barang banyak di toko. Iya. Ngapain nggak difoto kan gampang kan? Foto yang cantik Upload ke market. ke marketplace kayak Etsy. Memang beda sekali antara wholesale dan retail kan. Bisnis to bisnis dan bisnis to end user itu sangat berbeda. Betul-betul berbeda. Paling bedanya di mana, Pak? Bedanya beda jauh. Kalau kita bisnis to bisnis, kita udah tahu produk apa yang mau dibeli, harga berapa. Ya. Kita tidak usah jelaskan, oh ini perak, buatannya seperti ini, ini permata. Mereka udah paham banget ya. Karena Iya. mereka yang akan ngurus end usernya. Ya, karena mereka udah paham kan. Ya. Kalau saya beli mobil udah nggak ngomongin mobil tuh rodanya 4, Ya. gitu. Kalau yang bisnis to bisnis ya, Ya. mereka hanya bicara harga dan kemudian kapasitas produksi kan. Ya. Kalau ke retail, kita langsung bertemu dengan end user. Ya. Kita harus bercerita lebih banyak lagi. Oh, perak, ini yang 925 tuh artinya apa? Cara buatnya gimana? Ini permatanya apa? Pokoknya Filosofi apa? Itu caranya bagaimana gitu. pertanyaannya banyak. Benar. Iya, karena pertanyaan banyak sekali kan. Ya. Karena dia pertanyaan banyak, harga nggak harus banyak juga. Oke. Siap. Loh, karena kan habisin waktu banyak kan. Menjelaskan detail segitu banyak, perlu waktu banyak ya harga harus banyak juga dong. Ya. Oke. Oh gitu itu ya. Ya, jadi mereka yang penting itu sebenarnya kalau kita lebih jelimet. Kalau saya suka wholesale sebenarnya, karena gampang ininya. Cuma kalau retail tuh, wah pasarnya betul-betul ketemu ini ya, orang per orang gitu loh. Orang per orang, beda selera kan. Kalau masih suka, saya suka warna hijau, dia sukanya warna merah. Waduh, ribet gitu loh. Ribet banget ya. Nah akhirnya ya mau nggak mau ya cobalah di sini. Akhirnya 2019 saya mulai, awal-awalnya iseng-iseng aja. Betul-betul produk, lempar. Entah ada yang beli, pandang apa-apalah. Cuma iseng-iseng kan. Akhirnya malah responnya bagus. Responnya bagus. Dalam artian mereka bertanya banyak. Buatannya di mana? Ini seperti apa? Sini kita harus bisa storytelling ya. Kita tidak bisa moto barang, kita taruh, ya udah biarin aja, nggak bisa. Iya. Judulnya tuh harus panjang, bukan panjang, singkat, jelas dan mengena langsung. Iya, benar. Ya, kalau dia bisnis nggak perlu kan, nggak perlu kasih judul. Nggak perlu. Ya, Yang penting ada barangnya. ya ada barangnya, dia udah tahu kan. Kapasitas. Iya, harus betul-betul detail sekali, lebih detail. Dan itu nggak gampang. Ya, jadi kadang-kadang orang kan sering foto barang asal foto. Bisa. Ya, nggak. Itu foto itu betul-betul ini sangat tricky ya. Kadang-kadang orang lihat ada fotonya nggak ngena ini. Iya. Ya, orang udah lewat. Atau lewat lain. Jadi foto yang pertama itu menarik dan jelas. Jangan sampai kita jualan perhiasan ya, malah ini lebih cantik pada perhiasannya gitu. Aduh. Akhirnya dia nanya ini berapa sih harga ini? Bukan harga. Oh iya. Bukan harga perhiasannya. Salfok jadi ya? Iya, salah fokus ya. Itu yang kadang-kadang orang gampangan aja. Ya, abai ya. Gitu loh. Gampangan aja. Mereka itu tricky gitu dalam artian itu jangan sampai ini yang lebih menarik dengan barang yang kita pajang. Iya. Mau jualan yang mana itu? Iya, mau beli yang mana, jual yang mana nih gitu loh. Itu Oke. deskripsi barang harus bagus. Dan kalau kita diekspor memang bahasa kan nomor satu kan. Lah itu dia Pak ya. Bahasa Inggrisnya. Ya. Bahasa Inggris. Kadang-kadang orang bisa ngomong tapi nulis nggak bisa. Iya. Ya, kan banyak orang bisa bahasa Inggris tapi disuruh nulis bikin surat juga nggak bisa karena nggak tahu ejaan-ejaannya seperti apa kan. Benar. Ya, itu yang agak susahnya. Mungkin karena Pak Komang basicnya di Bali ya sudah bisa bahasa Inggris, bahasa negara ya. Pakai Google Translate bisa lah sekarang, walaupun gaya bahasanya Ya, agak aneh Iya. agak lucu kalau di kita betul-betul copy paste itu lucu kan ininya. Agak ini lah, tapi harga kita bagus, harga bisa bagus. Pokoknya enak lah. Kalau ini Pak handicraft yang ada di kita di Indonesia ini, kemungkinan buat
ekspor Bisa. ini ya seperti apa Pak? Kiat-kiatnya Pak? Kiat-kiat satu dah seperti saya bilang, harus menyesuaikan dengan Pasar dunia. pasar dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan, wah ini produk saya seperti ini, harus seperti ini, nggak bisa. Seperti saya tadi bros nggak bisa, jual di mana-mana juga nggak bakalan kena. Jadi seperti itu. Sebenarnya yang paling penting itu satu itu yang kita ya kendala di Etsy ya. Saya bilang kendala ya. Sudah jalan. Yang kendala utama itu adalah di pengiriman, biaya pengiriman. Oh iya. Ya, biaya pengiriman. Kalau sebenarnya kalau pemerintah ya dalam hari ini bisa kan menggalakkan UMKM biar go internasional untuk ekspor kan. Yang kendala utama itu adalah di biaya pengiriman. Contohnya, saya produksi barang ya, cincin dah gitu. Saya ekspor ke Australia. Ya. Oke. Orang Australia ini jualan juga di Etsy. Sama-sama kayak saya ini, barang saya yang sejual langsung, barang saya yang dibeli oleh tamu saya, jualan di Etsy. Di marketplace yang sama ini. Harusnya barang saya kan lebih murah dong dibandingkan barangnya dia. Iya. Ya karena saya produsen, dia ini kan pembeli dari saya kan. Dia jual lagi pasti nyari lebih mahal kan. Apa yang terjadi? Barang saya bisa sama harganya Dengan di Australia. dengan di Australia, bisa juga barang saya lebih mahal dibandingkan barang yang dijual dari Australia. Karena biaya pengiriman. Biaya pengiriman. Gitu loh. Jadi contohnya saya jual $25, di Amerika saya jual 50 ya. Australia itu bisa jual 50 juga. Jadinya kalau orang di sana berpikiran, wah ini barang Bali, kok orang Balinya jual $50, artinya orang Bali ini lebih mahal ya jualan. Harusnya bisa lebih murah kan. Ada solusinya. Ya makanya saya bilang, misalnya contohnya kayak di Cina kan. Ya. Pernah nggak belanja di Cina? Ongkos kirimnya cuma berapa? Kemarin beli 1.500 perak. beli kacamata ya. Itu Kalau ngitung-ngitung ya. Kacamata murah nih. Produk Cina atau Indonesia sini ya. jadi begini, kalau di Cina tuh kan Tinggal ongkir kok. iya, makanya hebatnya begitu kan, karena dukungan pemerintah. Contohnya begini, kita kan ini bisa diomong, inilah simpelnya beginilah. Kita kan punya asosiasi. Yes. Mengapa asosiasi itu tidak membuat akun untuk dipakai oleh semua anggota asosiasi? Bisa Pak. Ya, seperti saya ya. Sekarang kalau saya ngirim lewat Pos Indonesia kan punya Indonesia kan, Pos Iya. kan punya perusahaan BUMN kan. Iya. Harusnya kalau saya dapat rate dari Pos itu, kan dia selalu melihat, Bapak volumenya berapa sih mau kirim barang. Oke. Kalau Bapak volumenya sedikit, nggak mungkin dapat ongkos kirim diskonnya gede. Ya. Kalau Bapak ngirim banyak, baru saya kasih diskon gede. Iya. Ya, Mas juga mau ngirim juga, pasti dia tanya begitu. Berapa sih volume ekspornya? Kalau volume ekspornya kecil, ya diskonnya kecil. Ya. Nah, mengapa asosiasi tidak membuat satu akun yang bisa dipakai oleh anggota-anggotanya? Akhirnya volumenya Gede kan bayar karena asosiasi itu ya. Iya, itu yang Cina lakukan. Jadi kalau saya ngirim barang, saya pakai akun asosiasi. Bayangkan kalau itu digabung seluruh Indonesia kan, diskonnya bisa 90%. Dibuat oleh Asep ini Ya. siapa? Contohnya seperti itu, saya nggak sebut ya, masa yang sebut ya. Maksud maksudnya. Bisa berarti ya, bisa jadi Harusnya seperti itu. Jadi baru kita berkompetisi. Karena hampir ongkos kirimnya begini ya, saya kirim barang 1 gelang itu mungkin harga gelangnya mungkin 1 juta. Ya. Ongkos kirimnya 700.000. Iya. Gila kan? Bayangkan 1 gelang ongkos kirim 700.000. Kadang-kadang ada tuh teman-teman yang jualan pas keluar negeri ya. Barangnya agak berapa, ongkirnya lebih mana? Itu nggak masuk. Kan nggak masuk kan? Nggak masuk. Pak, kalau kita sekarang asosiasi membuat akun yang bisa dipakai oleh anggota-anggotanya, Itu bisa Pak ya. harusnya bisa. Karena di Cina bisa ya. Harus pasti bisa. Kan tinggal buat MOU sama Pos Indonesia kan. Ya. Kita punya anggota banyak 3.000 gitu loh. Akan selalu memakai Pos IMS atau ke Pos Indonesia untuk ngirim barang ke luar negeri. Ya pasti diskon rate-nya bisa 90%, 95% kan murah. Dan dinikmati oleh semua anggota. Anggota ya. Iya, itu solusinya. Baru kita bisa kompetisi.
Karena kan banyak produk ya harganya nggak mahal. Makanya kalau saya jualan di Exis selalu produk yang mahal-mahal. Kenapa? Untuk ngimbangin harga ongkos kirim. Ya. Dan orang luar negeri itu paling nggak mau diribeti oleh masalah ini udah share sedikit lah rahasia dapur ya. Rahasia dapur ke apa nih? Harusnya nggak boleh kan? Ya demi kemajuan ini. Kemajuan bangsa dan negara. Ya, jadi orang luar negeri itu paling nggak suka ada biaya tambahan. Contohnya harga barang $25. Ya. Kemudian itu tidak termasuk ongkos kirim. Dia pasti lewat itu. Namun dia ribet ya. Ribet kenapa? Bisa jadi jatuhnya mahal sekali. Ongkos kirim harga barang 25, ongkos kirim $50. Bisa. Harga barang $25, ongkos kirim $20, dia pasti lewat. Kenapa? Wah, masa $25 harga barang, ongkos kirim 20 kan udah nggak make sense kan? Saya beli barang apaan nih? Iya, makanya sekarang kalau luar negeri itu tip and trick-nya biar kita laku Di global kan harganya ya. Keongkir udah termasuk ongkir. masuk ongkir ya. Kalau saya jualan selalu gini, free shipment all over the world gitu loh. Free shipment worldwide, mau kirim ke Antartika deh, kemanapun, udah harga kamu sama segitu dan terima di depan door to door. Iya, jadi dia akhirnya merasa nyaman. Wah, saya beli barang, saya nggak usah ke toko retailer di Amerika. Dari rumah saya duduk, saya pilih barang, lagi seminggu nyampe barangnya. Dibandingkan sekarang dia setir mobil, pergi ke toko Amerika jarak jauh-jauh kan. Iya. Ya, mendingan ini dong, belanja di Etsy dong, gitu contohnya. Itu ininya tip and tricksnya. Dan memang ada kan namanya bagaimana biar kita di Etsy kan jualan banyak kan, bagaimana biar kita selalu kalau di search di Etsy itu kita yang nomor 1 Ada atas. ya. Itu banyak belajar di YouTube dah. Nah, ini Ada ya. tip and tricks, Ada tutorialnya ya. ada tutorialnya, ada. Kalau memang harus rajin ya. Banyak peluang, banyak sekali kalau namanya generasi muda ya. Kalau jeli ya, ini pasarnya gila, produknya seabrek loh. Iya benar. Iya, produknya banyak sekali. Bahkan kalau dibilang nggak ada kesempatan kerja tuh andanya yang malas itu loh. Oke. Produknya banyak, kerajinan kita produknya banyak sekali semua. Bisa ya. Jadi barang ekspor deh. Orang luar negeri, importer luar negeri, mereka makmur dengan menjual produk kita. Mereka kan impor kan dari Indonesia kan, produk kerajinan ini kan. Kok dia bisa hidup di negaranya dia dengan menjual produk kita? Mengapa kita tidak lakukan sendiri? Mengapa tidak kita jual sendiri? Langsung ke end user di sana ya. Itu dilakukan oleh Pak Komang ya berarti. Iya, jadi kan banyak ini kan tinggal ketemu. Oh, Mas punya produk apa? Bisa nggak saya foto ini, saya masukkan di sini? Kan begitu kan gampang kan? Tidak harus kita. Kalau zaman dulu kan kita harus punya perusahaan kan? Maksudnya harus punya produk kan? Harus produksi. Katakan enggak. Jadi retail inilah, dropshipper apalah istilahnya. Kan bisa. Tinggal satu yang paling penting itu adalah niat baik dan kejujuran. Dan iya, itu yang paling penting kan. Kalau kita di bisnis itu namanya kan kejujuran. Itu yang paling utama kan. Akhirnya ngefek ke kualitas dan ke produk. Ya. Jadi modalnya bukan modal uang sebenarnya, kepercayaan, kepercayaan. Iya. Ya. Kalau udah dipercaya sama orang tuh gampang ya. Kalian modalnya dikasih. Ya. Jadi kita nggak ini. Itu yang kadang-kadang orang kan yang ininya selalu menyalahkan keadaan. Oke. Oh, karena saya begini. Itu bukan karena malas sih sebenarnya jujurnya. Kalau dia mau jalan-jalan sekarang ada kerjaan lain, ini kesini banyak. Wah, produknya cantik kan? Iya. Kita belajar. Ada marketplace itu kan sekarang gampang kan? Ada siapapun bisa. Iya. Foto jepret, masukkan, jual, dapat uang, bayar, beres kan? Modal nggak ada keluar apa-apa kan? Modalnya ya pikiran sama usaha, gitu aja. Lebih gampang dengan dulu beda, harus punya modal besar, sedangkan enggak. Termasuk sama dengan pasar luar negeri sama. Sekarang jauh lebih dimudahkan Kan ya. Yang sekarang ya tergantung mau tidak maju gitu aja. Sekarang nggak bikin alasan nggak punya modal, udah dah orang malas itulah. Iya. Nggak perlu modal sekarang kan. Modalnya cuma itu ya. Niat baik, kejujuran, dan kepercayaan gitu aja. Itu aja modalnya. Ada alasan dah bilang ini yang aneh-aneh. Siap.
Jadi buat teman-teman yang kemarin-kemarin mungkin bingung gimana caranya bisa menjadi eksportir, Ya, ya ta. Nah tadi sudah dikupas habis sama Pak Komang tuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan trik-trik lebih lanjut bisa nanti ketemu sama Pak Komang ya. ya, Pak Komang ya. ya. Kalau Instagramnya apa Pak Komang? Di ini Saya punya di Instagram, tetapi nggak tahu loh Instagramnya apa, karena saya website aja. websitenya Ya, saya cenderung ininya di online shop sendiri. ssilver.com. silver.com. Ya. Siap. Jadi yang bikin kita nggak punya uang, yang bikin kita nggak maju itu karena malesnya. Mas, itu ya. Itu yang poin paling penting malah. Yang paling penting ya. Ya. Jadi semua fasilitas sudah dimudahkan semua. Iya. Jadi seperti Pak Komang ya dari Bali sendirian pertama kali, dan baru pertama kali keluar negeri ke Amerika, baru pertama kali pameran itu dilakukan sama Pak Komang. Dan akhirnya seperti sekarang, ya. Nah, Pak Komang boleh dia kasih kata-kata penutup. Kalau intinya beginilah. Satu buat teman-teman pengusaha dan Ya. satu buat Inakraf. Kalau pengusaha, teman-teman yang pengusaha, janganlah berburu di kebun binatang gitu loh. Jangan berburu di kebun binatang. Kan gampang kan. Kalau kita berburu di kebun binatang kan binatangnya ada semua, tinggal tembak-tembak aja kan. Oke. Ya berburu ya keluar lah gitu loh. Saya sekali jangan pasar itu luas sekali. Ya jangan cari yang mudah-mudah saja. Ini gitu loh. Yang gampang-gampang aja. Iya. Ini market kan sangat luas, terbentang luas. Dengan adanya sekarang internet, go digital tuh, yang namanya luas itu jadi sempit ya. Ya, mudah Gitu. jauh jadi kayak deket. Iya. Jadi cobalah jangan namanya dalam artian begini, berpuas bahwa saya di dalam negeri sudah berjaya lah, cukup. Ada pasar yang lebih luas lagi yang bisa kita garap bersama-sama. Ya. Iya, jangan mempersempit diri, buka seluas-luasnya. Betul. Itu sih gini ya. Jangan cepat Puas diri. puas ya. Buat Inakraf. Inakraf sih sudah bagus sekali ya. Harus tetap ada. Ya. Karena apa? Karena kita kaya sekali dengan produk kerajinan yang ada di Indonesia. Basicnya budaya ya. Iya, mungkin yang harus ditingkatkan itu satu, bahwa kita harus sounding ya ke luar negeri ya. Nah itu. Iya, ini ada pameran Inakraf loh gitu loh. Di luar negeri kan banyak sekali pameran yang serupa dengan Inakraf tapi mampu mengundang buyers luar negeri. Nah, Inakraf ini sekarang untuk domestik kan sudah rajanya ya. Ya. Ya, harus mulailah. Ayo kita garap pasar luar negeri. Kita datangkan buyers. Nah, itu bisa lewat Potensial tuh kekuatannya tuh. asosiasi lah. Oh saya. ACP ya. Ini ACP juga sekarang kan dalam meningkatkan ya. Kita akan mengundang buyers yang potensial dari luar negeri untuk datang ke Inakraf. Karena produk kita ini berlimpah nih. Gitu loh, sangat berlimpah. Dan kaya dan unik. Oke. Ya. Jadi menurut pandangan Pak Komang, insya Allah tahun depan juga semakin berkembang gitu ya Inakraf ya. Iya, pasti berkembang. Yang kayak begini udah nggak ada di dunia tuh, udah nggak ada. Yang handmade itu udah nggak ada. Jadi Indonesia nih, wah unik sekali kan. Iya, unik sekali dan kesempatan sangat luas. Kita merasa sempit karena kita konsentrasi hanya kepada pasar dalam negeri. Rebutan pasar sendiri. Rebutan kue yang cuma segini. Padahal dunia Kalau masih kita luas ya. tinggal kita adjust ya. Ya. Ini kan tas-tas cantik, dompet cantik, material kelas nomor 1 kan. Ya. Ya cuma terlalu asik lah dengan pasar dalam negeri. Tidak berani bermain ke ini. Kalau dimasukin ke RC, kalau emasnya jeli, kenapa masukin ke RC? Oh, boleh. Cuma nanti ini baru ketemu. Tinggal kartu nama, jepret, tampilan cantik. Enak foto. Iya. Apa teknik foto seperti apa? Iya. Nah, top chair dah. So. Iya. Ini kan waktu kosong banyak sekali. Saya kadang-kadang waduh. Uang gitu. Maksudnya pasar ini bisa dijual gitu. Karena jualnya bisnis. Ya, produk cantik banyak sekali.
Cuma mungkin ya kayak ini ya tidak terbayang seperti apa Seperti itu. ya. Kalau kita buka wawasan tuh, aduh itu sumber pundi itu banyak sekali. Iya ini kan kita anggap remeh kan. Ya, Ada ini karena kan biasa ngelihat. betul. Tapi ke luar negeri ini orang bengong nih. Apa ini? Oh gitu ya. Iya. Kita melihat hal yang biasa, padahal di sana jadi sesuatu yang luar biasa. Itu yang bedanya. Siap. Ya. Teman-teman semua, itulah ngobrol kita hari ini bersama dengan Pak Komang Aditya. Pak Satya. Pak Komang Satya, pemilik SS Silver ya, yang dimana beliau produknya sudah keliling dunia, sudah tersebar di seluruh dunia. Dan pesan dari Pak Komang tadi adalah mari kita coba tidak berburu cuma di kebun binatang ya. Ya. Karena hutan sesungguhnya lebih luas. Pas ya, hutan belantara ya. Iya, lebih luas ya. Iya. Pak, ya. Jangan di kebun binatang doang. Iya betul. Nah, siapa tahu ini yang menjadi masalah kita dari kemarin nih. Kenapa omset kita masih segitu? Iya. Karena kita rebutan pasar yang satu dipakai oleh ribuan orang. Hanya. Padahal masih ada jutaan pasar yang belum kita gar. Iya, banyak sebenarnya. Pak Komang, terima kasih. Ya, terima kasih. Ngobrolnya sore hari ini. Ya. Minta maaf sudah mengganggu Nah, kegiatan sore hari di Inakraf. iya. Senang lah, kita senang kalau share seperti ini senang. Demi kemajuan kerajaan Indonesia kan, UMKM. Amin, amin. Ya. Semoga yang kita bicarakan hari ini menginspirasi teman-teman yang di luar sana, apalagi teman-teman muda, Iya. ya kan? Iya. Dan akhirnya nanti akan muncul eksportir. Iya, yang muda lah. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sukses selalu. Ya, sama-sama ya. Dan sampai jumpa.